Di suatu tempat, di dasar lautan antara Sumatera dan Malaysia, sebuah misteri senilai lebih dari 30 triliun rupiah tertidur dalam keheningan. Tumpukan emas batangan seberat 60 ton. Peti-peti yang meluap dengan berlian, rubi, dan safir. Sebuah harta karun yang begitu besar hingga mampu mengubah nasib sebuah negara. Ini bukanlah dongeng. Ini adalah kisah nyata dari Flor de la Mar, bunga lautan, kapal harta karun Portugis yang legendaris. Ia membawa rampasan perang terkaya dalam sejarah, namun tak pernah sampai ke tujuan. Ia lenyap di telan badai, dan hingga hari ini, perburuannya masih terus berlanjut. Untuk memahami mengapa harta karun ini begitu luar biasa, kita harus kembali ke awal abad ke-16. Saat itu, ada satu kota yang menjadi jantung perdagangan dunia, jauh lebih sibuk dari London atau Paris. Kota itu adalah Malaka. Kekayaan ini menarik perhatian sebuah kekuatan baru yang haus akan monopoli, kerajaan Portugis. Dipimpin oleh seorang panglima yang brilian namun kejam, Afonso de Albuquerque. Armada Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511. Setelah pertempuran sengit selama 40 hari, kota terkaya di dunia itu pun jatuh, dan penjarahan terbesar dalam sejarah pun dimulai. Albuquerque mengumpulkan semua harta rampasan dari istana kesultanan, masjid, dan rumah para pedagang kaya. Catatan sejarah menyebutkan isinya mencakup lebih dari 60 ton emas, 200 peti berisi batu mulia, dan hadiah-hadiah dari kerajaan Siam untuk Raja Portugal, termasuk gelang, pedang, dan singgasana yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Semua harta itu dimuat ke satu kapal andalan, kapal terbesar dan terkuat milik Albuquerque, namanya Flor de la Mar. Dibangun tahun 1502, kapal jenis kerek ini adalah kebanggaan teknologi maritim Portugis. Dengan perut yang kini penuh oleh harta rampasan Malaka, Flor de la Mar memulai perjalanannya kembali ke Portugal. Sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi simbol kemenangan, namun malah menjadi takdir terakhirnya. Saat memasuki Selat Malaka, di suatu tempat di lepas pantai timur Laut Sumatera, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam. Sebuah badai tropis yang ganas datang tanpa peringatan. Ombak setinggi gunung menghantam kapal yang kelebihan muatan itu. Para kru berjuang mati-matian, tapi lambung kapal yang sudah tua tak sanggup menahan amukan alam. Dengan suara retakan kayu yang memekakkan telinga, Flor de la Mar menabrak sebuah karang dan terbelah menjadi dua. Dalam hitungan menit, bagian kapal yang berisi harta karun termahal di dunia itu tenggelam ke dasar lautan yang gelap, membawa serta 400 nyawa bersamanya. Afonso de Albuquerque sendiri selamat secara ajaib dengan berpegangan pada sebuah rakit darurat. Ia selamat, tapi harta kemenangannya lenyap selamanya. Sejak hari itu, perburuan dimulai. Portugis mencoba mencarinya, namun gagal. Selama berabad-abad, banyak teori bermunculan tentang lokasinya. Beberapa percaya ia karam di perairan dekat Pasai, Aceh Utara. Yang lain menyebutnya di dekat Pulau Sabang, atau bahkan lebih jauh ke selatan. Teknologi modern seperti sonar dan magnetometer telah dikerahkan. Namun, Selat Malaka adalah perairan yang sibuk dengan ratusan bangkai kapal. Menemukan satu di antaranya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Perburuan ini juga rumit secara hukum. Karena lokasinya berada di perairan internasional atau teritorial antara Indonesia dan Malaysia, klaim atas harta karun ini akan menjadi sengketa internasional yang pelik. Mungkin inilah alasan mengapa beberapa pihak yang mungkin tahu lokasinya memilih untuk diam. Hingga detik ini, Flor de la Mar dan kekayaannya tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia maritim. Ia adalah pengingat bahwa sebesar apapun kekuatan dan keserakahan manusia, alam selalu memiliki kata terakhir. Harta karun itu masih di luar sana, tertidur dalam kegelapan, menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin, memang ditakdirkan untuk tetap menjadi legenda selamanya. Menurut Anda, di mana Flor de la Mar berada? Beritahu kami di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe Jas Merah untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa.